Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas E2 Aman 1 Pasaman yang beranggotakan saya sendiri Elsa Hidayati. Saya Zaratul Sarah Ramadhani. Dan saya Naufal. Dan saya Salsabila. Kami akan membahas materi tentang perkembangan Daulah Umayyah di Damaskus. Adanya Daulah Umayyah di Damaskus. Pada periode Khulafaur Rasyidin, setelah Ali bin Abi Thalib tewas terbunuh, Hasan bin Ali dibayar oleh kaum muslim menjadi khalifah untuk melanjutkan kepemimpinan Islam. Tetapi Hasan bin Ali memberikan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan demi terwujudnya persatuan Islam. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa Amul Jamaah atau Mahad Persatuan. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dengan kota Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya. Oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 14 Hijriah atau 661 Masehi. Adapun Daulah Bani Umayyah mengalami pergantian khalifah atau pemimpin sebanyak 14 kali. Adapun Daulah Bani Umayyah yang berprestasi adalah yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Walid bin Abdul Malik, yang keempat Umar bin Abdul Aziz. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Berbagai kebijakan penting pada masa Daulah Umayyah antara lain mengembangkan ilmu-ilmu agama seperti hadis, tafsir, fikih, usul fikih, ilmu kalam dan tarikh. Perkembangan peradaban masa Daulah Umayyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik dari tahun 660 Masehi sampai 743 Masehi. Kemudian tersebut meliputi berbagai bidang berikut. Ilmu pengetahuan semakin berkembang setelah bangsa Persia, Syria, dan negara lain masuk Islam. Terjadi akulturasi budaya dan perkawinan silang di antara mereka. Ada dua aspek ilmu pengetahuan yang berkembang. Yang pertama, ilmu pengetahuan agama, dan yang kedua, ilmu pengetahuan umum. Bidang ekonomi dan administrasi negara. Dengan luasnya wilayah yang ditaklukkan, maka memungkinkan potensi eksploitasi ekonomi dan sumber daya alam semakin besar. Juga akan berimbas terhadap pemasukan lokal seperti urusan administrasi lokal, belanja tahunan negara, gaji pasukan, dan berbagai bentuk pelayanan masyarakat, dan sisanya dimasukkan ke dalam kas negara. Daulah Umayyah juga membentuk organisasi ketatanegaraan yang meliputi An-Nizam Siyasi, Al-Kitabah, Al-Nizamul Idari, Al-Nizamul Mal, Al-Nizamul Qadari, Al-Nizamul Harbi. C. Bidang pembangunan kota. 1. Kota Damaskus. Kota Damaskus ini menjadi pusat pemerintahan Islam sejak masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kota Damaskus ini adalah kota terbesar dan megah wilayah pemerintahan Islam. 2. Kota Kerawan. Kota Kerawan ini dibangun oleh gubernur Afrika Utara yaitu Uqbah bin Nafi al-Fihri yang diangkat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kota Kerawan ini dibangun sebagai benteng pelindung pasukan tentara Islam dan harta kekayaan dari serangan musuh. D. Di bidang pendidikan perkembangan ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kedokteran. Ahli kedokteran pada masa Daulah Umayyah adalah Abu Al-Qasim Zahlawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Yang kedua, sejarah. Salah satu terkenal dalam bidang sejarah antara lain Abu Bakar bin Umar atau nama lainnya Ibnu Qutbiyah dengan karyanya berjudul Takhik Iftitah Al-Andalus. Abu Marwan Abdul Malikin bin Habibi dengan karyanya yang terkenal berjudul Al-Tarikh. 3. Bahasa dan sastra. Tokoh terkenal pada masa ini antara lain Abu Amir Abdullah. Karyanya dalam bentuk prosa yang berjudul Risalah Al-Awabi wa Al-Zawabi. 4. Kimia. Ahli kimia terkenal pada masa ini adalah Abu Al-Qasim Abbas bin Famas.
Beliau mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan yang merupakan dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. 5. Ilmu-ilmu nakli. Ilmu-ilmu nakli ini meliputi ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu bahasa dan kesastraan. Pada akhir periode Umayyah melahirkan Mujahid dan muncul dua tokoh Imam Mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah di Kifah dan Imam Malik di Madinah. Bidang arsitektur. Salah satu seni arsitektur adalah berdirinya Masjid Umayyah di Damaskus dan Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, atau yang terkenal dengan nama Kubah Al-Saka yang didirikan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Bidang militer. Umayyah melakukan perubahan besar dan menonjol di dalam pemerintahannya dengan mengandalkan angkatan udara yang kuat dan efisien. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, tampak kepemimpinan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat menjadi kejam. Masyarakat menyatakan kontroversi terhadap kepemerintahan Yazid bin Abdul Malik dan cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memerhatikan kepentingan rakyat. Kekacauan ini terus berlanjut hingga khalifah terakhir Daulah Umayyah, Marwan bin Muhammad, yang pada akhirnya meninggal di Mesir. Meninggalnya Marwan bin Muhammad menjadi pertanda berakhirnya Daulah Umayyah. Tahukah kamu ternyata kehancuran Daulah Umayyah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. 1. Ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan Mawali. 2. Sistem pemerintahan khalifah melalui garis keturunan monarki hereditarius yang sering menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat untuk berebut kekuasaan. 3. Terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudariyah atau Arab Utara dan suku Arab Himariyah atau Arab Selatan. Daulah Umayyah cenderung memihak pada salah satu pihak. 4. Konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi pembentukan Daulah Umayyah pada masa awal pembentukan. 5. Menguatnya kaitan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim.